Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, ini video vlog pertama saya ya. Kali ini saya cuma mau sharing gimana sih cara dapat kerja di luar negeri, terus itu gimana sih proses pengurusan visa di Kuwait. Oke, salah satunya itu basic apa sih yang harus kalian punya? Paling enggak ya, kalian tuh bisa bahasa Inggris, terus kalau bisa bahasa Arab, tapi nggak wajib sih, tapi lebih bagus kalau kalian juga bisa bahasa Arab. Itu menjadi nilai tambah kalian, oke? Dan saya yakin pasti lebih gampang buat dapat kerja. Harus itu jangan lupa ya guys, kalian tuh harus sering-sering browsing di internet, oke? Jangan kerjanya cuma main Instagram, nonton YouTube, oke? Tapi kalian harus nonton atau buka yang bermanfaat ya, bermanfaat. Jadi jangan buang-buang waktu kalian ya guys ya. Terus kalau sudah dapat namanya, oke, lowongan kerja Kuwait, dapat emailnya, udah langsung aja kirim CV kalian. Dalam apa? Dalam bentuk bahasa Inggris, oke? Dalam bahasa Inggris, terus itu jangan lupa cantumin nomor WhatsApp kalian, terus itu keahlian kalian tuh apa aja yang kalian bisa, oke? Kenapa sih kok taruh nomor WhatsApp? Jadi gini guys, sekarang itu kan orang itu kalau ngubungin kita apa-apa lebih cepat lewat WhatsApp, terus lebih murah ya. Jadi saya juga dihubungin lewat WhatsApp sih. Jadi mereka kayak say hello, terus itu buat janji sama saya, terus mereka kabar nanti saya mau nelpon jam sekian, terus mereka nanya lagi selisih berapa jam sih sebenarnya sama di Indonesia. Terus ya udah, setelah waktunya dapet, mereka deal, kita deal. Akhirnya mereka lakukan interview. Bahasa apa? Bahasa Inggris. Dan itu harus kalian persiapin bener-bener ya. Terus apa yang ditanya sama mereka? Yang ada di CV kalian yang ditanya tentang pengalaman kalian, kerja kalian itu sebelumnya apa, terus itu apa yang kalian bisa, skill apa yang kalian punya. Jadi kalian tuh harus paham ya, harus paham isi dari CV kalian itu apa, terus itu kalian tuh harus paham kerja kalian itu seperti apa. Oke, setelah itu kalau udah mereka deal, terus pasti mereka akan nego-nego masalah gaji ya. Berapa sih gaji yang kalian mau? Dan tentunya di negara itu pasti ada standar gajinya. Dan mereka tuh pasti awal pasti ngasih kayak standar standar gaji. Oke, saya kasih sekian. Kalau kalian cocok, kalian ambil. Kalau enggak, ya udah tolak aja, nggak apa-apa. Tapi saran saya sih, biasanya setelah interview ya, mereka bakal ngasih offer letter gitu, offer letter ke kita by email. Nanti kalian baca tuh semuanya baik-baik ya. Kalau kalian deal, kalian oke, ya udah kalian biasanya disuruh tanda tangan, terus itu disuruh kirim balik. Oke. Nah, terus itu kalau menurut pengalaman pribadi saya tuh, di situ semua dicantumin sama mereka kok, persyaratan apa aja sih biasanya yang dibutuhin, kayak ijazah, terus itu SKCK pastinya ya, itu pasti tuh SKCK. Terus surat pengalaman kerja sih biasanya ditanya sama mereka. Terus itu jangan lupa kalian itu harus tanya juga sama mereka, apa sih dalam bentuk apa, dalam bentuk translate apa ijazah yang dibutuhkan. Kalau saya kemarin dalam bentuk bahasa Inggris, terus SKCK juga dalam bahasa Inggris. Jadi semuanya ditranslate ke bahasa Inggris ya guys, jangan lupa. Tapi kalian harus tanya dulu, karena ada beberapa perusahaan yang minta ditranslate ke bahasa Arab. Oke. Terus itu mungkin setelah mereka deal, mereka bakalan ngirim calling visa. Mungkin paling nggak sih seminggu lebih deh biasanya prosesnya. Jadi nggak lama ya, karena saya sempat nonton video YouTube sebelah. Mereka itu bisa nunggu sampai 3 bulan, 6 bulan. Terus itu saya pikir, kok nggak seperti itu gitu. Terus itu mereka juga dimintain duit ya guys, dimintain duit sama salah satu agent. Jadi mereka menghabiskan duit sekitar
ada yang saya nonton ya, ada yang 6 juta, ada yang 10 juta, bahkan ada yang sampai 30 juta. Kalau saya pribadi nggak bakal sampai segitu guys. Paling enggak itu kalian cuman menghabisi biaya sekitar 3 juta sih sebenarnya. 3 juta, ya paling enggak 3 juta. Itu apa? Buat medical apa? Medical Gamka. Jadi gimana caranya? Ya kalian daftar online biasanya. Terus itu nanti ada klinik yang ditunjuk sama pihak Gamka tersebut. Nanti pergi ke situ guys. Biayanya 1 juta lebih, saya lupa berapa. Terus itu biaya stem visa berapa? Sekitar 1 juta lebih juga. Pokoknya paling enggak 3 juta lah siapin. Itu sudah namanya buat stem visa. Terus itu sudah sama medical Gamka. Oke. Jadi nggak ada namanya medical lain guys. Nggak ada namanya persiapan medical paramedical atau apa. Saya nggak pernah ngelakuin itu. Saya nggak pernah. Jadi saya kaget, saya nonton video-video orang-orang gitu kan. Ada yang 30 juta, ada yang paramedical. Wah, itu gila ya guys. Maksudnya terus itu ada juga yang disuruh buat penyuluhan di salah satu namanya sebut saja Bunga ya guys. Disuruh pergi ke situ. Pasti biasanya sih bayar sih pergi-pergi ke situ. Sebenarnya sih nggak perlu kalian pergi-pergi ke tempat kayak gitu. Kalau memang kalian langsung mendapatkan orang yang tepat ya, pekerja yang tepat, kalian nggak perlu sampai bayar semahal itu 30 juta, 6 juta, 10 juta. Nggak perlu guys. Jadi apa sih? Ya udah kalian pergi aja atau browsing, cari nomor teleponnya KBRI. Oke, itu penting tuh. Misalnya kalian mau ke Kuwait nih, cari aja nomor telepon KBRI Kuwait Jakarta. Telepon mereka, tanya apa saja persyaratannya, terus itu berapa biayanya. Itu lebih gampang sebenarnya, lebih simple. Nggak perlu namanya kita pakai pihak-pihak ketiga, pakai agent lah, pakai apalah. Terus itu saya juga dengar ya dari teman. Jadi teman itu mau pergi ke Saudi, dia mau ngurus visa, biayanya berapa? Sekitar 40 juta. Gila nggak 40 juta? Terus dia pergi ke Jakarta, pergi sendiri, ngikutin prosedur, dia cuman habis sekitar 8 juta atau berapa gitu. Yang jelas nggak sampai 40 juta. 4 juta, dia habis cuma 4 juta. Ya benar 4 juta. Lihat, jauh banget kan kalian lewat agent. Jadi kalian tuh selama ini dimanfaatin ya guys. Dimanfaatin sama pihak-pihak atau kepentingan orang tertentu yang pengen memperkaya dirinya sendiri. Oke, saya sedih sih sebenarnya. Maksudnya kita kan mau kerja di luar, tapi malah dibuat semuanya susah ya. Saya nggak habis pikir. Jadi seolah-olah kita tuh dipalakin ya. Nggak dipalakin sih ya. Sebenarnya tergantung dari definisi kalian sih. Kalau saya sih lebih seneng namanya ngurus apa-apa sendiri ya, daripada saya pakai orang, jasa-jasa orang. Karena sebenarnya semuanya itu mudah kalau kita ngikutin prosedurnya dari 1, 2, 3, 4, ya ikutin aja semuanya. Ikutin daripada kalian buang-buang uang ya. Buang-buang waktu, buang-buang uang. Oh ya, kembali lagi. Nah, setelah kalian dapat namanya calling visa ya. Calling visa, ya udah kalian pergi ke Jakarta buat apa? Buat medical Gamka. Setelah medical Gamka, kalian ke KBRI buat apa? Buat serahin medical kalian. Terus itu buat di stem visa kalian itu nanti di stem sama mereka. Setelah itu, kalau misalnya kalian kasih pagi paling siang udah kelar sih. Iya, jam-jam makan siang itu udah kelar biasanya. Jadi saya sih nggak pernah nunggu sampai 1 hari. Siang udah kelar. Jadi saya sudah bisa ambil. Terus itu ya udah. Setelah itu kabarin ke kantor kalian by email atau by WhatsApp. Terserah kalian ya. Terus itu kabarin, ini udah ready nih. Udah kasih bukti sama mereka stem visanya. Terus itu kabarin mereka kira-kira kapan saya bisa dapatin tiket saya. Biasanya mereka keluarin tiket nggak lama loh guys. Saya pribadi cuma 5 hari atau 4 sampai 5 hari lah. Habis itu ya udah, tiket kalian bakal keluar. Oke.
Setelah tiket kalian keluar, ya udah, habis itu kalian berangkat. Oke? Enjoy, bukan enjoy gimana ya, tapi nikmatin dulu waktu kalian sama keluarga, karena ya kalian pasti bakal kangen banget sama keluarga kalian. Oke, jadi gitu guys, saran saya ya, kalian itu harus sering-sering browsing namanya lowongan kerja di luar negeri. Terus itu kalian harus punya aplikasi, kalau saya pakai LinkedIn, jadi itu kayak jaringan profesional gitu. Kalian bisa add orang-orang di luar negeri, bukan hanya orang-orang Indonesia, dan kalian juga bisa cari tahu lowongan apa saja yang tersedia di sana, di negara mana saja. Oke, itu lebih mudah sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya kalau kalian mau jadi pekerja profesional ya, saran saya sih harus punya seperti itu. Kalau saya sih mainnya LinkedIn, jadi enak kalau mau cari kerja. Dan saya juga tidak pernah pakai agent. Jadi saran saya jangan pakai agent guys, karena ya hati-hati, kalian bakal dimintain duit. Oke? Jadi terus itu jangan lupa ya guys, doa orang tua, rajin-rajin sholat duha. Pokoknya jangan lupa lah, rajin-rajin sholat, rajin-rajin berdoa, minta kemudahan buat dapat kerja. Oke? Mungkin itu saja ya kali ya. Jadi ya makasih udah nonton. Kalau misalnya bermanfaat, tolong di share ya. Kalau mau di subscribe. Kalau mau di like juga di like. Oke? Kalau ini bermanfaat buat kalian, tolong di share. Jadi orang tuh tahu apa saja sih persyaratan yang dibutuhin. Terus apa bener sih biaya yang harus dikeluarin buat kerja di luar itu sampai segitu, 30 juta, 10 juta, 6 juta. Wah, gila kan guys. Itu duit itu, bukan daun ya. Susah cari duit seperti itu ya. Tapi ya insya Allah kalau memang jalannya ya pasti akan dibukain kok, dan bakal dimudahin semuanya. Oke. Mungkin cukup ya. Mungkin nanti saya bakal share gimana sih akomodasi saya. Nih seperti ini kurang lebih. Tapi nanti saya bakal lebih share, ada namanya room tour, oke? Karena saya juga pengen tahu, biasanya dulu saya pasti pengen tahu gimana sih sebenarnya keadaan di luar negeri, tinggalnya itu gimana, akomodasinya seperti apa, oke? Terima kasih ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.